Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Guru Mulia dengan Karya. Mari ikut lomba gelar karya. Kami tunggu karya Ibu Bapak Guru. Dapatkan hadiah jutaan rupiah dan diundang dalam apresiasi Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Serta tidak kami batasi. Kami tunggu terakhir 15 November 2025. Yuk, ikutan lomba video konten kreatif dengan tema inspirasi, edukasi, atau hiburan yang bikin orang ketawa. Syaratnya gampang, videonya harus original, durasi 1-3 menit, dan pastiin kualitasnya oke ya. Langsung aja daftar di link ini dan upload karya terbaikmu sebelum waktunya habis. PGRI Smart Learning and Character Center Pinjul Lumajang, nunggu karya gokil kamu. Gaskeun! Selamat datang di Lab Persada. Kita store tour yuk. Di lantai 1 ini ada berbagai macam produk smartphone, mulai dari yang harga 1 jutaan sampai puluhan juta juga ada loh. Displaynya lengkap banget. Segala merek brand HP populer dari Samsung sampai iPhone, semua ada. Kita juga ada aksesoris serba 1000, hydrogel, dan berbagai macam aksesoris lainnya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini ada berbagai macam tipe laptop dari Lenovo, Asus, HP, Axial, Avita, Dell, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan, mau buat kerja, kuliah, atau bahkan gaming. Selain laptop, di lantai 2 juga ada berbagai macam hardware, mulai dari printer, proyektor, dan lain-lain. Jadi, semua kebutuhan gadget kamu bisa banget dicari di sini. Tunggu apa lagi? Yuk langsung datang dan temukan gadget pilihanmu di Lab Persada. Lab Persada, resmi, murah, banyak hadiah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Hidup guru. Hidup, Hidup. PGRI. hidup, Hidup. Solidaritas. Yes. 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 Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Lumajang, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 3, Bapak Zainul Arifin MPD, beserta pengurus PGRI Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati, Ketua APKS PGRI Kabupaten Lumajang, Bapak Muhammad Subakri MPD beserta tim APKS. Beserta yang kami kagumi bersama, narasumber kita Ibu Hurratul Ayun SPD MPD. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru hebat Kabupaten Lumajang yang sore ini hadir dengan penuh semangat. Puji kepada Yang Maha Suci, puja kepada Yang Maha Kuasa, serta syukur tak terhingga kepada Yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan rahmat-Nya,
kita semua dapat berjumpa secara virtual dalam kegiatan webinar APKS PGRI Kabupaten Lumajang dengan tema Pembelajaran Mendalam sebagai Siklus Perubahan. Tema yang indah ini mengajak kita menelusuri perubahan yang dapat terjadi di balik setiap proses belajar. Laksana benih yang jatuh ke tanah subur, ilmu akan tumbuh bila disentuh dengan makna. Dan dalam setiap diri peserta didik, selalu ada ruang yang menunggu untuk disapa lebih dalam oleh para pendidik dengan kasih sayangnya. Ibu bapak guru yang kami hormati, dalam perjalanannya, dunia pendidikan sedang bergerak menuju era pembelajaran yang tidak lagi sekedar memberi pengetahuan, tetapi menumbuhkan pemahaman, kesadaran, dan makna. Itulah yang kita kenal sebagai pembelajaran mendalam. Sebuah proses belajar yang mengajak peserta didik untuk tidak hanya mengetahui, tetapi benar-benar memahami, menganalisis, dan menghasilkan insight baru dari pengalaman belajar mereka. Peran kita sebagai fasilitator perubahan ini membimbing, menuntun proses inquiry, serta menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik bergerak dari pemahaman awal menuju pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Yeni Rahmawati Hidayah dari tim APKS. Selama 90 menit ke depan akan menemani panjenengan semua dengan rundown kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan doa, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI, kemudian sambutan Ketua APKS PGRI, dilanjutkan sambutan oleh Ketua PGRI Kabupaten Lumajang serta dimohon perkenannya membuka acara webinar. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Ibu narasumber. Setelah itu sesi tanya jawab Q&A dan ditutup dengan doa penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar semangat kita makin menguat dengan penuh rasa syukur dan tetap menghormati keyakinan seluruh hadirin, maka marilah kita memulai kegiatan ini dengan kalimat harapan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Seraya berharap apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan, keberkahan, manfaat bagi kita semua. Namun Bapak Ibu, izinkanlah saya mengucap kalimat pembuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, doa memulai kegiatan akan dipimpin oleh Bapak Haris Abdullah. Kepada Bapak Haris Abdullah, dipersilahkan. Ya Bu, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu peserta webinar. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar acara pada sore hari ini bisa berjalan lancar. Doa kali ini berdasarkan agama Islam, untuk Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunzina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, ya Rabb, kami memanjatkan puji syukur atas rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami sore ini dapat berkumpul dalam acara webinar pembelajaran mendalam sebagai siklus perubahan. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah acara ini, bukakanlah pikiran dan hati kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kelancaran dan kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini penuh berkah
dan membawa manfaat bagi kami semua. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haris Abdullah. Semoga doa yang dilantunkan menjadi cahaya dalam setiap langkah kita mendidik murid-murid kita dengan hati. Ibu Bapak yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PGRI. Hadirin, kami mohon memposisikan diri dengan duduk tegak di tempat masing-masing. Dilanjutkan dengan Mars PGRI.
Terima kasih saya ucapkan super sekali. Semoga semangat kebangsaan senantiasa hadir dalam setiap langkah pengabdian kita sebagai pendidik bangsa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua APKS PGRI Kabupaten Lumajang. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Subakri, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni. Bapak Ibu yang kami muliakan, terutama Bapak Zainul Arifin MPD dari PGRI Kabupaten Lumajang. Beliau selaku Wakil Ketua 3. Kemudian pemateri kita hari ini Ibu Khuratul Ayun SPD MPD. Selamat datang Bu di webinar APKS PGRI Kabupaten Lumajang, serta semua peserta yang hari ini hadir dalam parade webinar. Bapak Ibu, terima kasih setinggi-tingginya kami aturkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudi mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebelumnya kami juga mohon maaf, ini karena tadi ada acara mendadak ya, sehingga kami harus berada di sebuah kegiatan. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan backsound, nah, jadi mohon dimaafkan. Berikutnya peserta kita hadir tidak hanya dari Lumajang, ada beberapa peserta dari kabupaten yang lain. Bahkan dari webinar yang pertama dulu juga ada yang dari luar Jawa Bapak Ibu. Nah, hari ini juga ada kehormatan bagi kita semuanya karena sudah hadir di antara kita sekarang, yaitu Dr. Rusdianti Wuryaningrum MPD. Beliau adalah salah satu dosen dari UNED. Nah, beliau juga ingin mengikuti kegiatan webinar kita. Sesuatu yang luar biasa dalam kebersamaan sore ini, kita bersama-sama mendapatkan ilmu dari pemateri nanti. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa pesan kami, nanti Bapak Ibu juga mengisi daftar hadir ya, sehingga nanti semuanya dapat sertifikat sesuai yang diinginkan. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Jangan lupa mengikuti terus webinar yang kita adakan nantinya. Insya Allah parade webinar untuk bulan November ini kita akhiri di tanggal 15 ini karena kita akan berfokus pada kegiatan lomba gelar karya. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih belum mengirim lomba gelar karya, masih ada waktu sampai tanggal 18 November. Silakan Bapak Ibu mengikutinya, melihat panduannya di web PGRI. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kami tunggu karya Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah nanti akan finalnya di sini ya, di Alka pada tanggal 22 November. Sekali lagi kami tunggu karya Bapak Ibu, tetap semangat, berbagi 1 jam menginspirasi seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subakri atas sambutannya yang hangat dan penuh semangat. Saya ucapkan juga selamat hadir Ibu dosen yang kami hormati. Berikutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua PGRI Kabupaten Lumajang dan sekaligus akan membuka secara resmi kegiatan webinar sore hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Zainul Arifin MPD, kami persilakan. Yang cocok dengan Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara pada kegiatan webinar sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, terdengar jelas suara saya? Jelas Bapak. Jelas. Oke, Jelas. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua APKS Pak Bakri bersama jajaran pengurus APKS. Yang saya hormati hadir di samping saya Sekretaris PGRI Pak Wahyu, meskipun tidak tampak di layar Bapak Ibu saya sapa karena saya digelandang ini sama Pak. Bahasanya digelandang sama Pak Wahyu untuk membuka. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita saya lanjutkan dulu. Saya menyapa dulu pemateri Ibu Khuratul Ayun. Terima kasih
Saya mengikuti ini kalau tidak salah 1 minggu yang lalu masih tiga-tiganya Bu Quratul Ayun. Bukan ya, tapi minggu kemarin Bu Quratul Ayun. Terima kasih banyak Bu Quratul Ayun membersamai kegiatan PGRI. Nah, kemudian yang berikutnya yang sangat saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu guru hebat peserta kegiatan webinar pada sore hari ini. Dan salam hormat kepada peserta yang jauh-jauh mungkin, tapi jauh dalam arti bukan jarak ya, tetapi memang betul-betul jauh, tapi hadir bersama-sama dalam kegiatan daring sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat nikmat sehat nikmat sempat kita bisa bersua dalam kegiatan webinar untuk parade kegiatan webinar mungkin sekarang yang ketiga. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada PKS. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama kami sampaikan salam dari Pak Ketua PGRI karena pada saat ini bersamaan dengan kegiatan rangkaian juga dalam rangka peringatan HUT, kegiatan yang pertama kali sekaligus sebagai launching dari rangkaian di bulan November ini adalah Harinya Guru. Ada kegiatan HUT dan nanti di penghujung kegiatan bulan November ini yaitu ada kegiatan Hari Guru Nasional atau HGN. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada APKS, Pak Bakri bersama rekan-rekan yang telah membersamai kegiatan PGRI, menyemarakkan kegiatan PGRI di bulan November ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, kegiatan-kegiatan yang berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Utamanya pada sore hari ini kita menyelenggarakan rangkaian yang ketiga atau rangkaian webinar dengan tema pembelajaran mendalam sebagai siklus perubahan. Adalah sebuah judul atau tema yang cukup berkualitas, artinya bagaimana kita Bapak Ibu guru nantinya tentu dengan materi yang disampaikan oleh Bu Quratul Ayun, bagaimana kita menyapa anak-anak kita, memberikan tidak hanya transfer knowledge, tetapi membawa perubahan bagi anak-anak untuk dunia pendidikan menjadi lebih baik dalam rangka menyiapkan anak-anak bangsa. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti webinar pada sore hari ini. Mungkin kami tidak bisa menyapa Bapak Ibu terlalu panjang dan lebar karena ini kegiatan yang bersamaan di bawah ini juga masih belum selesai dan insya Allah sudah mulai di penghujung dan Alhamdulillah kegiatan sore hari ini kita di outdoor, di luringnya didatangi atau Bapak BLT Dinas Pendidikan juga turut hadir menyemarakkan kegiatan. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin sambutan saya cukupkan sekian saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar pembelajaran mendalam sebagai siklus perubahan kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainul Arifin, MPD selaku Wakil Ketua 3 PGRI Kabupaten Lumajang. Sekaligus dengan demikian kegiatan webinar APKS PGRI Kabupaten Lumajang pada sore hari ini secara resmi dibuka. Tepuk tangan Bapak Ibu mohon diberikan aplaus yang meriah dengan menekan tombol reaksinya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sapa juga Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Lumajang yang ada di balik layar,
Bapak Wahyu Purwanto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di balik layar, nggih Bapak nggih. Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Hadirin, hari ini saya merasa sangat beruntung nggih Bapak Ibu. Karena dipertemukan dalam satu frame bersama narasumber yang luar biasa hebat. Dan Bapak Ibu, saya akan lebih berbahagia jika panjenengan kersa untuk bilang cakep pada pantun yang akan saya bawakan berikut. Siap nggih Bapak Ibu? Pergi berlayar di atas bahtera. Cakep. Arungi samudra luas tak terhingga. Cakep. Mari berkenalan dengan narasumber kita yang cetar membahana Cakep. dan mengantar kita memasuki siklus perubahan dalam belajar dan berkarya. Cakep. Ibu dan Bapak atas cakep-cakepnya, kita semuanya cakep nggih Bapak Ibu. Ibu dan Bapak, izinkan saya men-spill biodata narasumber kita pada sore hari ini. Ibu dan Bapak, inilah narasumber kita dengan nama Ibu Hurratul A'yun SPD MPD yang lahir di Lumajang tanggal 14 Mei tahun 1982. Ibu Qurratul A'yun beralamat di Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dan memiliki bidang keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ibu, iya cakep sekali nje Bapak nje, luar biasa narasumber kita sore hari ini. Kita beruntung Ibu dan Bapak. Beliau ini telah menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Malang, serta merampungkan Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jember. Beliau memulai karirnya sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Lumajang pada tahun 2004 dan diangkat menjadi PNS tahun 2016 hingga saat ini di lembaga yang sama. Ibu Hurratul A'yun juga pernah menjadi dosen Akademi Komunitas Lumajang tahun 2015 sampai 2016. Kemudian Ibu Hurratul A'yun juga sebagai asesor kompetensi administrasi perkantoran LSPPI SMK Negeri 1 Lumajang dari tahun 2016 sampai saat ini. Beliau juga ternyata seorang konten kreator Bapak Ibu dengan 4.000 lebih subscriber. Wow, ye, sangat luar biasa. Di channel YouTube beliau @qurratulayyunvn dan aktif membagikan berbagai konten pendidikan dan perkantoran. Ibu A'yun juga seorang yang giat berorganisasi, dibuktikan dengan menjadi Ketua MGMP Manajemen Perkantoran Kabupaten Lumajang dari tahun 2018 sampai saat ini, serta pengurus MGMP Manajemen Perkantoran Provinsi Jawa Timur 2018 sampai sekarang, serta menjabat sebagai Waka Kurikulum di SMK Negeri 1 Lumajang. Luar biasa Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, tidak kalah luar biasanya saya sampai wow begitu nggih melihat biodata Ibu Qurratul A'yun ini tidak ada habisnya prestasinya nggih Bapak Ibu. Yang luar biasa, dalam kurun waktu 10 tahun ini beliau telah menciptakan 17 judul buku ber-ISBN dan 3 judul penelitian di bidang keahliannya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik, dan jangan lupakan juga pengalaman Ibu A'yun menjadi tutor, pelatih, instruktur, serta fasilitator yang diantaranya adalah sebagai pengajar praktik guru penggerak Angkatan 5 di tahun 2022 dan fasilitator guru penggerak Angkatan 9 yang diselenggarakan oleh BBGP Jawa Timur di tahun 2024. Masya Allah, luar biasa Ibu pemateri kita yang cantik hari ini. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Hurratul A'yun SPD MPD. Mari kita berikan sambutan yang meriah dan hangat kepada narasumber kita pada parade webinar APKS PGRI Batch 3.
Ibu Hurratul Ayun, SPD, MPD. Kepada Ibu Ayun kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Ibu. Ya, jelas. Baik, Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Zainul Arifin sebagai Wakil Ketua PGRI, yang terhormat Bapak Subakri sebagai Ketua APKS PGRI. Saya kenalnya ini Abu Uqbah ya. Terkenalnya begitu. Kemudian eh, ada banyak yang mengecek yang hadir tadi, ada beberapa teman yang saya kenal, ada Bu Yeni, ada Bu Lira, ada Bu Saidati, kemudian Bu Fungki, Bu Diana, apa kabar? Kemudian ada Pak Anton dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semuanya yang saya hormati juga, semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini Bapak Ibu tentunya punya apa ya? Punya jiwa untuk berubah, punya growth mindset sehingga bisa hadir dan menyempatkan waktunya di hari yang sebenarnya ini adalah hari libur. Nggih. Terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saya hari ini ingin membagikan pengalaman saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Lumajang. Kalau dikatakan tadi saya disamakan dengan Sinten Syahrini cetar, tidak secetar itu sebenarnya. Jadi sebenarnya Bu saya ketawa. Sebenarnya begini, semua yang saya lakukan itu jejak 20 tahun mengajar dan saya hanya melaksanakan tugas saya dan kebetulan semuanya saya abadikan begitu berupa tulisan, kemudian berupa beberapa karya dan beberapa hal yang sebenarnya itu menjadi satu yang dibutuhkan di pembelajaran sehari-hari, Bapak Ibu. Sehingga itu mengantarkan ke sini sekarang ini termasuk bertemu dengan Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, eh, mengusung pembelajaran mendalam sebagai siklus perubahan. Sebenarnya materi ini bingung juga awalnya ketika ditanya oleh panitia. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada panitia. Mohon maaf ketika saya dihubungi selalu tidak bisa menjawab karena ada beberapa kegiatan yang berbarengan, tetapi saya usahakan semaksimal mungkin untuk menyiapkan segalanya, ngapunten sangat. Nah, termasuk ada judul ini. Ibu, judul apa yang nanti akan diusung? Bingung juga saya. Karena pada awalnya saya memberikan pada waktu itu ada talkshow pembelajaran mendalam, kemudian kebetulan teman-teman di sini melihat, kemudian ingin ingin saya berbagi di sini dan mungkin biar lebih jelas begitu. Baik Bapak Ibu, eh, boleh saya share screen gih dari sini Ibu Sai? Baik, terima kasih. Serson. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau belum nanti ngelek-ngelek, mungkin masih ngelek gitu. Saya tutupi saja wajah saya ini, saya malu. Sebenarnya itu bukan wajah yang saya kirimkan, tapi kenapa mendadak seperti itu kok tambah cantik kelihatannya. Jadi saya tutupi saja seperti ini. Bapak Ibu, eh
permisi. Ini merupakan pengalaman pertama saya di sini, Bapak Ibu, menjadi bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya juga ikut PGRI, tetapi saya tidak aktif. Jadi kok kebetulan ada kesempatan, jadi saya nimbrung di sini. Ini ada satu moto yang saya rasa sesuai dengan tema yang kita usung kali ini. Change is a sign that we are alive, learning and continuously growing. Jadi perubahan itu merupakan tanda bahwa kita itu masih hidup, Bapak Ibu. Kita bisa belajar dan terus-menerus bertumbuh. Bapak Ibu, dalam pembelajaran sehari-hari kita tentunya mempunyai tantangan, banyak sekali tantangan dari hari ke hari, sejalan dengan perubahan kurikulum, mulai dari kita waktu kecil dulu CBSA, kemudian sampai ke kurikulum 2013, kemudian ke kurikulum merdeka, belum masih hangat kurikulum merdeka, kita sudah beranjak ke pembelajaran mendalam. Kenapa seperti itu? Karena ada dinamisasi di zaman kita ini. Jadi ini adalah gambaran anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu semuanya multitasking. Visual, sejak lahir itu sudah ada yang dibekang mereka bisa melihat dunia hanya dalam genggaman. Beda dengan kita. Kalau kita dulu, kalau tidak membaca buku, kita tidak bisa melihat dunia. Kalau tidak melihat televisi, kita tidak bisa melihat dunia. Tapi anak-anak zaman sekarang sambil tiduran, itu sejak bayi mereka sudah bisa melihat dunia. Nah, ini ada positifnya, ada negatifnya. Permasalahannya, negatifnya ini yang cenderung banyak sekali kita rasakan. Mereka terdistraksi sehingga fokus mereka itu dan konsentrasi mereka itu jauh dari pembelajaran. Karena yang ada di tangan mereka, yang mereka lihat itu sesuai dengan minat mereka. Mereka lebih tertarik dengan medsos, ya. Kemudian mereka tertarik dengan apa yang mereka inginkan, jadi algoritma itu ngikut ke mereka. Nah, sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kalau kita tidak beradaptasi dan kurikulumnya tidak berubah, kita akan tetap terperangkap di di masa kita dulu. HP tidak ada, dan luar biasanya, alhamdulillahnya saya mengalami lonjakan teknologi yang begitu pesat, mulai tidak ada HP ya kemudian HP cetol, mulai tidak ada internet, kemudian ada internet, kemudian HP-nya ganti ke BlackBerry, ganti ke Android, terus iPhone begitu ya, zaman sekarang udah sangat mahal sekali, dan itu anak-anak kita HP-nya sebagus itu. Nah, guru-gurunya terkadang spek itu tidak seperti itu, dan jika guru-gurunya punya mindset yang fix mindset, tidak mau berkembang, malah akan begini Bapak Ibu, lapo sih HP kok dibelan-belani begitu ya. Nah, permasalahannya itu tidak relevan dengan anak-anak kita. Begitu. Nah, di sini sebagai jawaban di sini kita diperkenalkan dengan pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini sebagai solusi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu. Nah, pembelajaran mendalam ini adalah satu pendekatan yang memuliakan. Syukur-syukur kita nanti bisa mendalaminya sebelum kita mengaplikasikannya. Jangan sampai kita salah arah tanpa melihat beberapa materi yang harus kita terapkan dan diaplikasikan dalam pembelajaran kita di kelas. Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah di YouTube sudah banyak, beberapa seminar sudah
membicarakan tentang pembelajaran mendalam dan ada beberapa pelatihan juga yang mengarah ke sini. Saya rasa kalau misalnya secara lebih luas, saya tidak akan selesai karena untuk pelatihannya kemarin ada 3 bulan begitu ya, 3 bulan di pembelajaran mendalam ada praktek-prakteknya. Akan tetapi saya akan mencoba untuk merangkumnya langsung memberikan praktek yang sudah saya lakukan. Di sini, pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang memuliakan. Kenapa memuliakan? Karena yang kita hadapi adalah anak-anak manusia, nggih, bukan hewan, bukan robot, Bapak Ibu. Jadi, sebagai guru, kita berusaha untuk menciptakan suasana yang disukai oleh anak-anak. Kita mengajak anak-anak untuk lebih sadar dan tahu mengapa alasan mereka untuk belajar, mengapa mereka harus belajar ini, belajar itu dengan cara yang semenarik mungkin, sama seperti jalannya algoritma yang ada di HP. Kemudian, selain itu, anak-anak ini kita ajak ke pembelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi lebih kontekstual, bukan hanya konsep materi yang ada di buku saja, melainkan kita mengajak anak-anak untuk menghubungkan antara konsep materi yang sudah kita berikan dengan kontekstual sehari-hari. Bagaimana cara mereka mengaplikasikannya untuk sebagai solusi dari permasalahan di kehidupan mereka. Jika ini terjadi dan mereka sadar kenapa alasan mereka untuk belajar, mereka include dalam pembelajaran, terlibat langsung, otomatis anak-anak tidak merasa mereka itu sedang belajar, tetapi mereka merasa menjalani kehidupannya seperti biasanya dengan gembira tanpa beban. Begitu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok harus seperti ini? Iya, karena anak-anak ini punya bawaan sejak lahir. Mereka itu punya olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga yang secara holistik nanti akan dimaksimalkan menjadi satu kompetensi utuh dimensi profil lulusan. Oke. Dimensi profil lulusan itu merupakan satu capaian kompetensi yang nantinya akan kita upayakan anak-anak punya itu agar mereka bisa lebih percaya diri menjalani kehidupannya. Baik Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan anak-anak saya kepada Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus melihat mereka sebagai sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratri Chandra Agustin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman pembelajarannya Bu Ayun. Sejujurnya yang saya dapat dari pembelajaran bareng Bu Ayun itu bukan cuma tentang materinya, tapi tentang chemistry yang saya dapat dari bagaimana cara Bu Ayun mengajar di kelas. Bu Ayun tuh guru yang karakternya itu nggak ada di guru yang lainnya. Jadi saya merasa nyaman ketika diajar oleh Bu Ayun. Yang paling berkesan tuh kayak cara Bu Ayun ngajar. Bu Ayun tuh kayak sabar banget ngejelasinnya dari A sampai Z. Aku sangat suka cara Bu Ayun mengajar karena Bu Ayun tuh kan tipe orang yang sangat menurut saya sangat detail ketika menjelaskan sesuatu hal gitu. Pasti butuh kesabaran ya. Dan di sini Bu Ayun tuh bilang kalau belajar itu harus sabar terus. Tapi ya kadang juga ngerasa kayak greget kok nggak bisa. Iya, begitu Busai. Ini Busai yang merasakan itu. Busai ketawa terus dari awal. Busai pernah merasakan bersama saya selama berapa bulan, Busai? 6 bulan, Bu.
6 bulan. Saya yakin mungkin di awal mungkin agak berat gitu ya, ketika diingatkan tagihan, tagihan, tagihan begitu. Maaf Bu Say, maaf ya, begitu. Jadi itu juga yang dirasakan oleh anak-anak saya. Jadi di awal karena di perkantoran itu mereka mulai dari SMP ya, SMP itu mereka kan masih anak-anak, kemudian tiba-tiba dikenalkan di dunia kerja. Di dunia kerja harus profesional. Oleh karena itu, kita harus menempahnya selama 3 tahun ini, sehingga ada berbagai hal yang harus dikuasai oleh mereka, sehingga kedisiplinan juga diterapkan. Jadi, saya menekankan di awal, anak-anakku, untuk belajar itu harus sabar, 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 sabar. Mungkin ada merongkol-merongkolnya ya, tapi ya begitulah. Nanti kita lihat kelanjutannya. Bapak Ibu, ini adalah lingkaran-lingkaran yang sering kita lihat. Ini adalah konsep yang diusung oleh pembelajaran mendalam. Siklus ini yang harus kita upayakan di kelas kita. Di tengah-tengah ini, kita mulai dari tengah-tengah ada dimensi profil lulusan. Berbicara tentang dimensi profil lulusan, ini sudah dijabarkan di berbagai capaian-capaian pembelajaran yang sudah di-share oleh pemerintah, Bapak Ibu. Jadi ini satu kesatuan holistik dari satu kompetensi yang nantinya akan dimiliki oleh anak-anak jika kita berhasil mengarahkan anak-anak ke sana. Tetapi kalau misalnya tidak berhasil, berarti kita gagal, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita upayakan dengan cara atau langkah-langkah yang sudah dijabarkan di sini. Di sini ada prinsip pembelajaran untuk pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Ada apa? Mindful, berkesadaran, kemudian meaningful atau bermakna, dan joyful. Joyful itu menggembirakan. Nah, ini yang sesuai dengan yang saya jelaskan di awal harus kita upayakan. Bagaimana caranya untuk seperti itu? Ada 3 pengalaman belajar yang harus kita upayakan di anak-anak. Pengalaman pembelajaran ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Jadi ini adalah proses pembelajaran yang nantinya akan dilalui oleh anak-anak kita. Bukan hanya memahami konsep saja, tetapi terlibat langsung, mengaplikasikan, dan kita mengupayakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak. Lalu, bagaimana caranya? Pastinya kita harus merencanakannya. Ada satu form di pembelajaran mendalam, itu kerangka pembelajaran mendalam. Jadi, kita harus mengemasnya menjadi satu RPP, rencana pembelajaran, atau modul ajar, di mana form itu nanti harus ada keempat-empatnya ini, Bapak Ibu. Ada praktek pedagogis, kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, kita mulai aplikasinya dari awal. Pertama, ketika kita mau mengajar, kita mengupayakan untuk merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Dimulai dari apa? Dimulai dari capaian pembelajaran. SD, SMP, SMA, SMK itu berbeda. Tetapi nanti mengarahnya sama kemana? Ke dimensi profil lulusan. Dari CP kita harus menurunkannya. Kita analisis mau menjadi berapa tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajarannya juga harus jelas dari yang mudah sampai kepada yang sulit, sehingga dimensi-dimensi profil lulusan itu bisa diwujudkan. Jangan lupa kita juga harus merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh yang sudah saya lakukan. Mungkin ini tidak sesuai dengan capaian pembelajaran Bapak Ibu, tetapi alur kita mungkin nantinya akan sama. Saya mengajar di manajemen perkantoran. Di sini ada CP, TP, ATP yang sudah
saya coba untuk olah ya Bapak Ibu. Teknologi perkantoran ini di fase F dan dasar-dasar manajemen perkantoran ini di fase F juga. Nah, ini Bapak Ibu eh, elemennya seperti ini. Jadi kita harus memulainya membaca satu persatu, kita analisis arahnya nanti kemana, kemudian kita turunkan menjadi menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, dan kemudian jadinya di pembelajarannya itu saya menjabarkannya seperti ini. Ini mungkin akan berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru yang lain, karena bagaimana adonannya itu kan kita yang menentukan. Tetapi nanti bagaimana benar atau tidaknya, saya hanya mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan mempelajari. Jikapun nanti salah, misal Bapak Ibu Bu Ayu ini kok seperti ini kok seperti ini, baik saya terima, saya mencoba untuk menjalankannya dengan tertatih-tatih supaya nanti akan ada hal setidaknya ilmu baru yang kita kembangkan ke depannya nanti, utamanya di ini. Bapak Ibu, di sini ada Bapak atau Ibu dosen yang hadir, monggo dipersani, mungkin nanti ada masukan, saya ini sekedar berbagi. Oke. Nah, saya lanjutkan. Tadi nyampe CP. Nah, sekarang kita masuk ke form RPP atau modul ajar. Harus ada identifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan murid, karakteristik materi, kemudian dimensi profil lulusan apa yang nantinya akan kita munculkan. Kemudian desain pembelajaran ini bagaimana nanti kita sesuaikan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bapak Ibu. Di sini boleh menggunakan project based learning, kinerja, atau nanti Bapak Ibu inquiry, terserah Bapak Ibu. Semua itu nanti tergantung bagaimana Bapak Ibu menganalisis capaian pembelajarannya. Lalu pengalaman belajar ini diupayakan ada Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bukan hanya memikirkan materi sampai di siswa, tetapi lebih apakah siswa bisa mengaplikasikannya di dunia nyata dan bagaimana mereka menguatkan karakter mereka dalam refleksi. Lalu ada asesmen pembelajaran. Nah, di sini saya ingin menunjukkan RPP yang sudah saya buat. Nah, ini aduh, kok apa itu tertutup? Nun sewu. Bentar, saya coba buka aja. Oh, ini. Oke. Ini adalah RPP yang sudah saya buat. Di kebetulan teknologi perkantoran, ada banyak RPP yang sebenarnya sudah saya buat, tetapi ini adalah yang sudah kita diskusikan, kemudian sudah bersama-sama dilihat bersama teman pada waktu PM, dan inilah jadinya. Ada di dimensi profil lulusan di sini yang diupayakan ada, kita melihat capaian pembelajarannya, apakah itu bisa dimunculkan. Kalau misalnya bisa dimunculkan, kita centang-centang saja. Tapi kalau misalnya itu mungkin tidak relevan, tidak usah, karena ini kaitannya nanti dengan asesmen. Ya, lalu di sini ada desain pembelajaran. Mulai dari awal saya juga mengupayakan ada banyak pemanfaatan digital di asesmen formatifnya, dan juga di asesmen sumatifnya, kemudian di bagian refleksi. Sekilas saja, nggih, nanti bisa kok dilihat. Nanti akan saya tunjukkan keseluruhannya, dan ini semuanya sudah dipraktekkan pembelajarannya, dan Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya. Nanti linknya akan saya berikan.
Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, mengusahakan ini berjalan. Jadi tujuan pembelajaran harus setara nanti sesuai dengan asesmennya dan langkah-langkah pembelajarannya juga nanti disesuaikan. Kemudian asesmen pembelajarannya juga mulai dari awal sampai akhir itu diupayakan ada Bapak Ibu. Di sini asesmen formatif itu lebih banyak. Oke, asesmen lebih banyak. Kenapa? Untuk mengupayakan agar proses mengaplikasikan itu tercapai di anak-anak. Dan asesmen formatif punya fungsinya masing-masing. Bisa dibaca sendiri biar kita tidak berlama-lama. Baik Bapak Ibu, ini adalah video yang proses pembelajaran yang sini. Ini kalau misalnya kita lihat itu durasinya panjang, panjang dan terlalu lama, saya mengupayakan untuk melihat sekilas-sekilas saja. Jadi kegiatan awal pembelajaran seperti ini, saya menunjukkan CP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, saya memberikan materinya, kemudian saya berusaha untuk agar biar anak-anak lebih aktif, memberikan kesempatan pada mereka untuk berbicara pada waktu proses asesmen formatif. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang juga saya gunakan, Bapak Ibu. Ini anak-anak antusias sekali. Dan ini juga mereka mulai masuk untuk mempraktikkan, membuat dan menggunakan aplikasinya. Ini proses pemberian umpan balik, Bapak Ibu. Nah, ini ketika anak-anak mempresentasikan, mempresentasikan tapi belum pada proses yang inti, Bapak Ibu. Nah, ini juga saya memberikan kesempatan bagi beberapa anak untuk maju, untuk mengkomunikasikan apa yang sudah mereka buat. Dan di sini saya juga mengupayakan ada kolaborasi pembelajaran. Kebetulan di tempat saya ada Perfect SMK dan pembelajaran saya ini ada kaitannya dengan membuat proposal usaha. Jadi saya menggait salah satu kemitraan dari rekan dan di sini hadir sebagai pemberi umpan balik. Dan mungkin dari latar Bapak Ibu melihat ini adalah proses penggodokan materi ada di lab yang seperti ini. Saya bawa anak-anak ke lingkungan belajar yang baru di tempat di mana Bapak Ibu gurunya berada dan mereka diusahakan dan dipaksa di tampilan yang seprofesional itu. Kemudian mereka tampil untuk mempresentasikan dari hasilnya, terlibat aktif secara langsung masing-masing dan mendapatkan umpan balik dari rekan. Ini bisa dilihat. Lalu terakhir ada proses refleksi. Di proses refleksi ini saya mengupayakan anak-anak itu lebih aktif. Saya ingin tahu anak-anak secara langsung sekaligus juga melatih public speaking-nya begitu. Dan tentunya ini semuanya kan tidak mungkin secara keseluruhan gitu. Ketika kita mengupayakan anak-anak memberikan refleksinya, kita gunakan aplikasi lain misal Google Form atau Padlet begitu yang bisa diberikan kepada anak-anak. Ini adalah beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk asesmen formatifnya, materinya, ini lembar observasinya. Nah, seperti ini. Kemudian ada proses penilaian untuk prakteknya. Lengkap dengan bagaimana cara kita menilai, dan ini merupakan asesmen sumatif. Biasanya saya berkolaborasi begitu, tapi waktu itu ini terburu-buru jadi tidak bisa berkolaborasi dengan yang lain, hanya pada proses pembelajarannya yang kami berkolaborasi. Nah, akan tetapi nanti saya juga akan menunjukkan kepada Bapak Ibu proses kolaborasi
di asesmennya. Jadi pada waktu saya membuat asesmen sumatif dan ingin berkolaborasi, tentunya tidak ujuk-ujuk begitu Bapak Ibu. Ada proses panjang yang sudah kita lakukan di pembelajarannya. Kita menggait beberapa guru begitu dari informatika, dari bahasa Inggris, yang mungkin core-nya nanti di pelajaran produktif begitu. Dan ini di sini ada instrumen kolaborasi, ada panduannya Bapak Ibu. Ini adalah panduannya. Panduan ASG-nya, proses kolaborasinya seperti apa. Bapak Ibu juga bisa menggunakan apa itu inquiry kolaboratif. Kalau di pembelajaran dalam tuh ada inquiry kolaboratif ya. Jadi proses berdasarkan data untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa kita upayakan untuk dicarikan solusinya. Ini adalah panduannya. Ada beberapa mata pelajaran dasar-dasar MPLB, TIK, bahasa Inggris yang ikut serta. Jadi nanti masing-masing aspek tujuannya kita jelas seperti apa, masing-masing punya penilaian sendiri dan kita gabungkan menjadi satu. Dan ini terjadwal menjadi satu proyek Bapak Ibu. Dan hasilnya, maaf, untuk soalnya itu ada panduan, ada soal. Nah, soalnya bentuknya seperti ini. Jadi soalnya satu, kemudian sekaligus bisa menilai beberapa mata pelajaran. Sebenarnya ini ada PPKN juga yang masuk, tapi entah kenapa waktu itu secara teknis tiba-tiba tidak bisa, sehingga hanya 3. Nah, ini temanya seperti ini, tema proyeknya. Kemudian nanti anak-anak juga membuat laporan, membuat buku digitalnya sekalian untuk menilai di TIK-nya. Jadi ini secara fisik bisakah dilihat saya? Nggak bisa ya. Saya anukan eh saya coba tunjukkan laporannya saja. Ini laporan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Ini adalah secara fisiknya seperti ini, dan di fisiknya itu ada barcode yang dimana mereka untuk pengumpulan menggunakan link video mereka pada waktu mengobservasi, video mereka pada waktu menerapkan SOP yang sudah mereka lihat dan sudah terstandar dengan dunia kerja. Kemudian apa itu slide presentasinya semuanya menggunakan barcode, dan ini ada yang fisik dan juga ada yang berupa buku digital seperti ini. Jadi, jika ini semua bisa kita upayakan Bapak Ibu, saya rasa walaupun mengajar lama, kita tidak akan kekurangan ide untuk mengupayakan anak-anak biar bisa belajar. Begitu. Saya rasa itu saja dari saya. Ini mungkin masih kurang banyak. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya tunjukkan. Jika Bapak Ibu ingin lebih lama lagi untuk melihat proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa ke YouTube saya. Ini sekalian saya tunjukkan. Nah, ini adalah YouTube saya. YouTube ini casual Bapak Ibu, jadi saya tidak melihat berapa yang ingin saya dapatkan. Cuman kok kebetulan ada yang berminat begitu, sehingga ini digunakan oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia, ada yang dari luar negeri juga menggunakan ini, dan beberapa juga sudah menghubungi begitu, dan cocok mungkin digunakan untuk pembelajaran. Nah, ada juga beberapa video refleksi di Padlet. Sebentar.
Nah, ini ada video refleksinya anak-anak dan saya mengupayakan untuk semua yang dikerjakan anak-anak itu ada jejaknya baik secara fisik maupun digital. Kalau misalnya digital, saya lebih suka menggunakan Padlet begitu agar mereka bisa melihat masing-masing secara keseluruhan teman-teman mereka dan memberikan reaksi. Dan ini kalau misalnya sampai kapanpun, kalau misalnya tidak dihapus ya mereka bisa melihat Bapak Ibu. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Belum. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ayun atas pemaparannya yang luar biasa. Sebetulnya kalau saya sendiri kepo banget, Bu. Tapi kalau melihat tulisan yang kecil-kecil di layar begitu sebagai orang yang memiliki mata 4, mata dewasa ini sudah sangat tertekan ya Bu membacanya ya Bu ya. Baik, bolehkah nanti Ibu kapan-kapan misalnya ada peserta yang ingin menghubungi melihat lebih dalam lagi praktek baik Ibu mungkin diperbolehkan Bu? Boleh, boleh. Di slide saya nanti akan saya kirimkan. Oke. Apa sekarang ya? Sekarang boleh Bu. Sebentar. Luar biasa. Asik sekali loh Bu. Padahal saya tadi sudah kepo tentang video praktek baik penjenengan mengajar anak-anak di ruangan itu, anak-anak sampai antusias sekali. Saya kepo sebetulnya tadi melihat videonya. Tapi insya Allah akan saya pantengin di YouTube Bu dan saya sudah subscribe Bu. Terima kasih, hebat luar biasa. Banyak yang jejak digital yang ditorehkan anak-anak dan mereka tidak akan pernah lupa apa yang mereka hasilkan dari proses pembelajaran mereka. Baik, Ibu dan Bapak, sebelum sesi tanya jawab atau Q&A, marilah kita jeda sejenak untuk memirsa iklan yang akan lewat berikut ini. Mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru Mulia dengan Karya, PGRI untuk semua. Guru Mulia dengan Karya. Mari ikut lomba gelar karya. Kami tunggu karya Ibu Bapak Guru. Dapatkan hadiah jutaan rupiah dan diundang dalam apresiasi Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Serta tidak kami batasi. Kami tunggu terakhir 15 November 2025. Selamat datang di Lab Persada. Kita store tour yuk. Di lantai 1 ini ada berbagai macam produk smartphone, mulai dari yang harga 1 jutaan sampai puluhan juta juga ada loh. Displaynya lengkap banget. Segala merek brand HP populer dari Samsung sampai iPhone, semua ada. Kita juga ada aksesoris serba 1000, hydrogel, dan berbagai macam aksesoris lainnya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini ada berbagai macam tipe laptop dari Lenovo, Asus, HP, Axial, Avita, Dell, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Mau buat kerja,
kuliah, atau bahkan gaming. Selain laptop, di lantai 2 juga ada berbagai macam hardware, mulai dari printer, proyektor, dan lain-lain. Jadi, semua kebutuhan gadget kamu bisa banget dicari di sini. Tunggu apa lagi? Yuk langsung datang dan temukan gadget pilihanmu di Lab Persada. Lab Persada, resmi, murah, banyak hadiah. Baik, Ibu dan Bapak, izin untuk mengingatkan kembali bahwa APKS PGRI juga mengadakan lomba inovasi pembelajaran dan pesertanya tidak terbatas. Seluruh guru di Kabupaten Lumajang dari PAUD, KB, kemudian SD, SMP, SLTA, SMK boleh mengikuti kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu, kami informasikan lomba ini akan ditutup tanggal 18 J, bukan tanggal 15. Dan hadiahnya sangat menarik Ibu dan Bapak. Silahkan diikuti, nanti ditutup tanggal 15 nanti, tanggal 18 nanti untuk upload video karyanya. Dan nantinya akan ada penghargaan, akan ada gelar karya juga di tanggal 22 November untuk peserta terbaik. Jadi Bapak Ibu silahkan diikuti dan klik di web PGRI Kabupaten Lumajang. Ibu dan Bapak, kita akan tiba pada sesi tanya jawab Q&A. Bapak Ibu yang berbahagia, silahkan Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan kepada Ibu pemateri kita, Ibu Hurodul Ayun, SPD MPD. Jenengan boleh tuliskan di kolom chat komentar, atau Ibu dan Bapak juga boleh tekan tombol reaksi berupa raise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung pada webinar kita. Monggo Ibu dan Bapak dipersilahkan. Ibu Ayun, mungkin PM ini sudah tidak asing ya Ibu bagi guru-guru di Lumajang dan di seluruh Indonesia. Namun saya sangat mengapresiasi tadi apa yang Ibu lakukan sungguh lengkap dari awal sampai akhir, sangat merepresentasikan pembelajaran mendalam itu sendiri. Bahkan ketika saya melihat sesi apa tadi pun namanya? Testimoni siswa. Testimoni siswa itu sungguh lucu ya anak-anak itu. Ketika anak kita sentuh dengan hati itu ternyata hasilnya akan lebih luar biasa dan pengalaman itu akan berkesan sampai kelak nanti mereka menjadi pribadi yang dewasa jadi Ibu. Ibu ada yang sudah menyapa kita di kolom komentar SMP Sud. Halo Ibu Husnul. Silahkan, apakah ada yang mungkin ditanyakan kepada Ibu Qurratul A'yun? Silahkan Ibu, pertanyaan pertama ada di kolom komentar. Apakah Ibu bersedia langsung untuk menjawab pertanyaan tersebut? Monggo Ibu. Pertanyaannya adalah, apa indikator yang jelas dan dapat dilihat dengan kasat mata bahwa pembelajaran yang kami lakukan sudah mengarah ke pembelajaran mendalam? Monggo Ibu, ini pertanyaan dari Ibu Husnul dari SMP Sud. Silakan Bu Ayun. Baik, indikator yang jelas dan dapat dilihat dengan kasat mata bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah mengarah ke pembelajaran mendalam. Jadi, kalau dari segi yang saya lihat, kita melihat hasil anak-anak dan sikap perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak. Jika anak-anak mengarah ke desain profil lulusan yang sudah ditetapkan di tujuan pembelajaran, saya rasa kalau itu tercapai dan alat ukurnya juga tepat, itu saya rasa bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran mendalam sudah dilakukan. Kalau misalnya di pembelajaran saya, itu akan terlihat Bapak Ibu. Kalau di SMP saya kurang tahu ya, mungkin masih
lebih ke arah konseptual, pemahaman konsep. Kalau di SMK, sebenarnya pembelajaran mendalam ini bukan satu hal yang baru, Bapak Ibu. Dari dulu mereka diupayakan untuk mengaplikasikan. Contoh, sebagai sekretaris itu harus bisa mengetik 10 jari. Dikatakan itu berhasil jika anak-anak bisa mengetik 10 jari buta. Begitu. Kalau misalnya pembelajaran belum mengarahkan ke sana sampai proses pengaplikasian dan mereka masih belum bisa, saya katakan pembelajaran mengetiknya itu tidak mendalam. Ini bisa dilihat dari proses yang sudah dilakukan. Misal, ada beberapa guru itu untuk pedomannya saja tidak punya, RPP tidak membuat, capaian pembelajarannya tidak jelas, ngajarnya bingung, kemudian awur-awutan. Sekarang ngajar inginnya anak-anak bisa mengetik 10 jari, tetapi besoknya lagi sudah pindah lagi. Padahal untuk mengetik 10 jari, alokasi waktunya juga harus ditentukan. Latihan-latihannya bagaimana, dan ada proses asesmennya, bukan asesmen yang hanya teori. Kalau asesmennya teori, mereka tidak akan sampai ke pembelajaran mendalam, tapi asesmennya nanti mengaplikasikan. Jadi, prosesnya anak-anak itu eh, ada kompetisi untuk meningkatkan skill kecepatan mengetik 10 jarinya. Contoh lain lagi, ada memberikan pelayanan kepada pelanggan. Memberikan pelayanan kepada pelanggan itu diawali dengan kita harus melihat SOP-nya terlebih dahulu. Kalau anak-anak nanti diproses pada waktu praktek dan mengaplikasikannya itu tidak sesuai dengan SOP, mungkin kesalahan ada pada proses pembelajaran kita yang kurang mendalam itu tadi. Kalau anak-anak diupayakan untuk praktek, tetapi kita tidak memfasilitasi lingkungan yang benar untuk anak-anak praktek, misal telepon tidak ada, kemudian kemampuan bahasa Inggris tidak punya, kemudian belum sampai ke praktek untuk melayani pelanggan, kemudian eh, waktu yang didistribusikan tidak disesuaikan. Nah, tentunya indikator-indikator itu bisa dilihat bahwa pembelajaran mendalam belum sepenuhnya dan belum maksimal untuk dilakukan. Terlihat dari apa? Terlihat dari kemampuan anak-anaknya. Ini terlihat jelas Bapak Ibu. Ada kalau di SMK itu alatnya juga harus lengkap Bapak Ibu. Terkadang bukan karena gurunya yang tidak ingin pembelajaran itu mendalam, tetapi kekurangan fasilitas sarana dan prasarana yang menyebabkan itu tidak bisa dilakukan. Saya menjadi asesor di beberapa sekolah di jurusan yang sama. Saya melihat itu miris sekali. Jadi kalau saya bandingkan dengan di sekolah saya dan dari segi fasilitasnya dan dari kemampuan anak-anaknya, juga kalau misalnya disamakan standarnya sama-sama SMK, kurikulumnya juga sama, gurunya sama, tapi kalau di alat juga kurang memadai, itu tidak bisa dilakukan, benar-benar tidak bisa dilakukan. Itu bisa terlihat di situ. Nggih. Jadi ada banyak hal, bukan karena kemampuan gurunya aja, bukan karena proses merencanakannya saja, tetapi dari sarana prasarana yang kurang pun itu bisa tidak mendalam. Kita harus memanfaatkan lingkungan yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau misalnya siswa itu harus bisa eh, mengetik 10 jari atau bisa mahir komputer, MS Word, eh, Excel, spreadsheet, kemudian bisa membuat video dan sebagainya. Tapi kalau misalnya lingkungan pembelajaran tidak ada laptop, tidak ada HP, itu tidak bisa dilakukan. Jadi prosesnya, indikator-indikator itu bisa dilihat dari banyak hal dan banyak komponen yang diperlukan dalam pembelajaran. Begitu Ibu Yeni. Ibu Sinten tadi yang tanya? Ibu Husnul, Bu, dari Ibu SMP Sud. Ibu Husnul. Husnul, Enggak. iya. Inje. Gimana Ibu Husnul? Atau mungkin Ibu Husnul ingin berinteraksi langsung dengan kami di sini, monggo Ibu. Oh, sudah.
Baik, luar biasa. Nah, itu tadi pemaparan. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Ayun telah menjawab pertanyaan dari Ibu Husnul. Jadi banyak sekali indikator nih Ibu nggih, sebetulnya ya untuk menentukan bahwa ini loh pembelajaran mendalam sudah diterapkan, sudah mengarah ke pembelajaran mendalam, pembelajaran yang kita lakukan. Nah, sulitnya lagi Bu, ketika kami di SD, dan memang apa yang Ibu katakan betul sekali, ada beberapa guru yang bingung. Dari sumbernya saja masih belum lengkap, kemudian bagaimana penerapannya, apalagi materi-materi di SD itu kebanyakan yang konseptual, yang belum bisa dilaksanakan untuk prakteknya, begitu praktek nyatanya bagaimana, terutama di pelajaran matematika yang paling dibenci anak-anak itu wis luar biasa. Ya, kalau saya melihat di beberapa praktek yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang saya dampingi, itu kalau SD sama SMP itu sepertinya lebih kreatif gitu. Kadang saya melihat iri gitu dari media pembelajaran langsung ke alam, sedangkan di saya itu hanya terbatas terbatas di segi yang dituntut profesional di bidang perkantoran gitu aja. Apalagi kalau misalnya gini Bapak Ibu, saya itu waktu dulu bersama dosen saya justru ditantang begini. Ayun, coba kamu ngajar. Sudah kamu persiapkan apa belum? Sudah Bapak, RPP sudah, sudah. Semua peralatan sudah. Oke, sekarang coba kamu ngajar tanpa itu semua. Slide-mu kamu letakkan, komputermu kamu letakkan juga. Kemudian ndak usah lihat RPP, kamu dengan tangan kosong, langsung praktek. Begitu Bapak Ibu. Saya hanya melihat bagaimana kamu mampu untuk memberikan materi dan memahamkan siswa-siswamu dengan tanpa sumber daya. Bayangkan kamu ada di hutan. Begitu. Nah, di situ bagaimana saya bisa mengupayakan itu? Padahal yang saya ajarkan itu membutuhkan alat. Ya sudah, saya jalan saja. Mengetik 10 jari. Oke, Bapak. Berarti Bapak ingin mengetes apakah saya benar-benar paham dan pantas menjadi guru. Jadi, iya, kamu ngajari mengetik 10 jari. Mana mana tahu saya kamu bisa apa enggak? Mana tahu saya kamu hafal beneran? Baik, Bapak. Karena saya hafal, itu berjalan ternyata sampai 1 jam pembelajaran hanya membahas A, S, D, F, G, K, L gitu. Kemudian cara mengetik, kemudian posisi dan sebagainya tanpa bantuan slide, tanpa bantuan itu pembelajaran bisa berjalan kok. Apakah itu bisa dikatakan mendalam? Tergantung siapa nanti yang melihatnya. Kalau dari segi dosen saya yang memang menginginkan tidak ada semua peralatan itu, saya rasa itu juga sudah mendalam. Begitu, Ibu Yeni. Menarik sekali Ibu. Baik, mungkin dari peserta lain yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Ayun tentang praktek pembelajaran mendalam, dipersilahkan. Ada lagi sebelum kami tutup acara webinar kita pada sore hari ini? Oh, sudah. Ternyata semuanya sudah puas dengan pemaparan materi Ibu dan sangat luar biasa. Hari ini kita belajar banyak tentang apa sih praktek baik, apa sih pembelajaran mendalam yang sesungguhnya, apa sih hasilnya, kok ini sangat booming dan ada sebagian yang merasa kesulitan, namun ternyata dari praktek yang Ibu sampaikan, oh ternyata bisa loh, sampai sedetail itu, bisa loh ternyata hasilnya memang kita raih dengan mengasihkan, seperti itu nggih, Bapak Ibu. Baik Ibu, Boleh sebelum saya kita memberikan closing statement Ibu Yeni? closing statement, Inje ini Ya. yang saya tunggu, silahkan Ibu closing statementnya. Karena judulnya itu adalah perubahan, maka Bapak Ibu, perubahan itu lahir bukan dari teori semata, tetapi dari pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, Bapak Ibu, mari kita upayakan perubahan itu dimulai dari kelas kita. Sedikit tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama bergerak dan mengupayakan lebih maksimal. Terima kasih. Baik, luar biasa Ibu.
Jadi saya masih ingat tadi awal Ibu menyampaikan bahwa tanda bahwa kita masih hidup adalah berubah, nggih, Ibu, nggih. Jadi kalau kita mau berubah, itulah yang sebagai tanda kita masih hidup. Ibu dan Bapak, demikian webinar kita pada sore hari ini. Link presensi saya bagikan pada kolom komentar. Silahkan Ibu dan Bapak yang ingin mengisi link presensi dipersilahkan. Ibu Bapak yang berbahagia, saatnya webinar pada sore hari ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayun atas penjelasan yang sangat mencerahkan. Baik, pembelajaran mendalam bukan hanya tentang teknik mengajar, namun tentang menuntun hati, membangun makna, dan menyalakan perubahan kepada seluruh yang disentuh oleh pembelajaran mendalam. Terima kasih dan kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Hurratul Ayun SPD MPD, tim APKS dan PGRI Kabupaten Lumajang yang telah memfasilitasi kegiatan webinar hari ini, serta tidak lupa seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir. Semoga ilmu hari ini menjadi energi baru untuk terus berinovasi dan memberi makna dalam setiap pembelajaran. Ibu dan Bapak, mohon izin untuk menyampaikan pantun penutup dari saya. Silahkan dibuka. Silahkan on cam. Nggih, belum Bapak, sebentar nggih, sabar. Mentari senja mulai beranjak. Cakep. Oke, cakep. Langit jingga menyapa hati. Cakep. Ilmu terserap semangat. Mari terus belajar membangun negeri. Ibu dan Bapak, kami mohon untuk membuka kameranya, silahkan on cam, dan mohon bantuannya kepada host untuk kita melaksanakan foto bersama di akhir sesi kita. Silahkan. Siapa yang bisa membantu saya untuk ambil foto? Ibu saya mungkin? Monggo panjang mawon Bu Yeni. Monggo Pak. Nggih, monggo Bapak Enjang. Untuk slide-nya ditutup dulu biar lihat semuanya. Inilah peserta kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng luar biasa. Terima kasih kehadirannya Ibu Bapak. Silakan kita pilih pose. Ibu Hurratul Ayun, ingin pose yang bagaimana Ibu? Silakan ditentukan pose pertama kita Ibu. Monggo bebas, Bu Sai itu yang ahli itu. Oh bebas. Ayo Bu Sai, posenya Bu Sai. Posenya huruf L. Oke. Oh, boleh. Ya, L dulu. Oh, L dulu. Oke, siap. L nggih, Ibu Bapak, silahkan. Pak Enjang. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, Ya, sudah. ganti gaya ke huruf A. Ganti gaya huruf A. Oke. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih atas bantuannya Bapak Enjang bersama seluruh tim APKS yang dengan dukungan luar biasa. Hari ini kita telah menyelesaikan parade webinar dan kita telah sampai di puncaknya di batch ketiga. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan yang indah sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo dan Rahayu. Gila Persada, kita store tour yuk. Di lantai 1 ini ada berbagai macam produk smartphone, mulai dari yang harga 1 jutaan sampai puluhan juta juga ada loh.
Displaynya lengkap banget. Segala merek brand HP populer dari Samsung sampai iPhone, semua ada. Kita juga ada aksesoris serba 1000, hydrogel, dan berbagai macam aksesoris lainnya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini ada berbagai macam tipe laptop dari Lenovo, Asus, HP, Axial, Avita, Dell, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan, mau buat kerja, kuliah, atau bahkan gaming. Selain laptop, di lantai 2 juga ada berbagai macam hardware, mulai dari printer, proyektor, dan lain-lain. Jadi, semua kebutuhan gadget kamu bisa banget dicari di sini. Tunggu apa lagi? Yuk langsung datang dan temukan gadget pilihanmu di Lab Persada. Lab Persada, resmi, murah, banyak hadiah. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru mulia dengan karya. PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru mulia dengan karya. PGRI untuk semua. Selamat mengikuti gelar karya inovasi pembelajaran mendalam. Guru mulia dengan karya. PGRI untuk semua. Ibu dan Bapak, dipersilahkan boleh untuk meninggalkan Zoom untuk live dari webinar kita. Namun apabila Bapak dan Ibu masih menginginkan di sini, kami persilahkan juga. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih Bu Ayun. Dengan wajah capeknya Mbak Lira.